Selamat pagi. Pagi ini pertemuan ke-13 kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-12 untuk studi kasus PT Bali Patra Mandiri. Nah, di pertemuan sebelumnya saya menggunakan tahun 2021. Nah, takutnya nanti bermasalah pada saat saya entrikan di bulan November dan bulan Desember karena belum berlangsung, ya, karena kita di sini masih bulan Mei 2021, maka untuk tahunnya saya ganti di pertemuan ini menjadi tahun 2020. Tentunya tahun ini saya ubah semua datanya ya. Itu juga kalau Anda ada kesalahan tahun, maka harus diubah dari data awal, ya, membuat perusahaan baru. Baik, kemarin sampai dengan membuat syarat pengiriman. Nah, hari ini kita akan masuk ke pengentrian saldo awal, plus juga nanti ada 10 transaksi yang akan kita kerjakan. Nah, yang pertama kita akan masukkan saldo awal neraca. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya atau kasus sebelumnya, kalau sebelumnya itu dimulai di bulan Januari. Otomatis untuk memasukkan saldonya kita melalui setup, kemudian balance, account, opening balance. Kita melalui di sini. Ya, karena dimulai 1 Januari. Tetapi di soal di kasus ini di PT Bali Patra Mandiri ini, studi kasusnya itu di tahun 2020, tapi di pertengahan, yaitu di bulan November. Ya, di bulan November. Maka untuk memasukkan saldo awalnya tidak melalui setup balance account opening balance. Ya, tetapi kita menggunakan record journal entry. Kita klik record journal entry. Nah, tanggalnya kita masukkan dulu. Tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Memonya kita bisa kasih saldo awal. Nah, sekarang kita masukkan semua saldonya sesuai dengan soal. Jangan sampai ada yang kesalahan atau yang terlewatkan. Untuk yang memiliki saldo 0, berarti tidak perlu kita masukkan. Yang pertama ada kas di tangan. Nilainya ada 12.500. Kemudian Bank BRI 130 juta. Ada piutang. Nah, kalau muncul warning seperti ini, Anda klik OK saja. Ini dia menunjukkan bahwa account piutang dagang ini dia link, jadi tidak masalah. Kita masukkan 67.500. Kemudian ada cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Ingat ya, debit kreditnya jangan sampai salah. Persediaan barang dagang. Kemudian ada perlengkapan. Ada PPN masukan. Untuk sewa dibayar luar kita abaikan karena nilainya 0. Ada uang muka, PPH. Kemudian ada angsuran PPH 25. Ada iklan dibayar di muka. Baru kemudian kita masuk ke peralatan. Kemudian ada akumulasinya. Ada peralatan toko. Ada akumulasinya. Ada gedung.
simulasi gedung, dan gedung 10 juta. Baru kemudian kita masuk ke utang, ada utang dagang. Nah ini sama seperti piutang dagang lagi, dia akan muncul warning seperti ini, kita okekan saja. Kita masukkan utang dagangnya 59 juta. Kemudian ada utang PPh pasal 21, 3.500.000. Ada utang PPh 25, 2 juta. Ada PPN keluaran, kemudian ada utang BRI, baru kemudian kita masuk ke modal. Kemudian kita masuk ke laba ditahan periode lalu. Ada penjualan. Ada retur penjualan. Ada harga pokok penjualan. Ada retur pembelian. Beban gaji. Ada beban listrik. Ada beban umum. Ada pendapatan bunga. Ada beban administrasi bank. Dan terakhir ada potongan PPh atas bunga 907.500. Oke. Nah, nanti Anda harus pastikan bahwa out of balance di sini adalah 0. Ya. Kalau dia tidak 0 berarti ada yang belum terisikan atau tidak seimbang. Ya. Ataupun kalau sudah seimbang bisa jadi ada kesalahan dalam pengetikan. Maka harus Anda cek lagi satu persatu untuk nilai dari saldo awal ini. Ya. Kalau sudah merasa benar, ya auto balance sudah 0, kita bisa record. Ya. Kita juga bisa lihat jurnalnya, ini jurnalnya untuk yang pertama sebagai saldo awal. Ya. Nah itu cara untuk memasukkan saldo awal neraca jika terjadi di pertengahan tahun, ya, selain bulan Januari. Nah, berikutnya kita akan mengentrikan saldo piutang dan saldo utang. Ya, nah, kalau saldo utang dan saldo piutang ini sama seperti periode-periode seperti sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kita masuk ke balance, kemudian kita masuk ke customer balance. Yang pertama kita isikan PT Mahakam ya. Nah, untuk termnya, karena untuk saldo awal tidak ada term, ya, maka ini harus kita ganti dulu, ya. Kita ganti ke ini bisa. Oh, ininya kita nolkan. Oke.
Ya, jadi dia net after IOM ya. Nah, untuk nomor invoice-nya kita sesuaikan dengan nomor faktur penjualan yang ada di soal, itu 06 J 1120. Nggak usah pakai garing, kalau pakai garing dia nggak cukup. Ya. Kemudian untuk tanggalnya, ya, ini sebenarnya boleh kita pakai tanggal sesuai dengan soal di sini 14 November, sama nggak masalah ya, nggak mengaruhi ya. Atau kita pakai tanggal 30 saja nggak apa-apa. Ya. Nah, dianggap ini adalah saldo awal. Jumlahnya 25 juta. Oke, kalau sudah, jadi tanggalnya boleh Anda menggunakan 14 November, tidak masalah, atau Anda pakai tanggal, ini kita masukkan saldo awal ya, jadi kita pakai tanggal 30 November aja, di akhir bulan. Kemudian kita record. Oke, kita masukkan yang kedua, untuk toko Serayu. Sama, untuk termnya kita ganti dulu. Untuk nomor invoice-nya 09 J 1120. Total 20 juta. Jangan lupa tax code-nya di NT kan ya. Kemarin beberapa pertemuan sebelumnya itu ada yang tidak meng-NT kan ini dan akhirnya saldo awal itu dia koma-koma hasilnya, ada pajaknya. Record. Berikutnya kita masukkan untuk UD Musi. Termnya kita ganti dulu. Oke. Invoice-nya kalau sudah, kita record. Nah, pastikan muncul congratulations, berarti saldo yang sudah dimasukkan sudah benar. Oke, kita bisa cek ini saldonya. Untuk BPPK memang tidak ada saldo dan penghasilannya memang tidak ada saldo. Ya. Kalau sudah kita close, kita masukkan untuk saldo awal hutang. Yang pertama, saldo awal hutang itu untuk UD Singkara. Nah, termnya sudah dia net after IOM, kita nggak usah ubah lagi. Untuk fakturnya kita masukkan 12B. Tanggalnya pakai tanggal 30. Jumlahnya 17 juta. Sudah kita. Yang kedua PT Limboto. Nomornya 01B. Jumlahnya 14 juta. Oke, kita masukkan yang toko kosong. Dan muncul congratulations. Berarti sudah selesai untuk pengisian saldo. Ya. Kalau kita lihat di kartu, ya, itu sudah muncul saldo-saldo yang ada. Ya, yang customer, yang supplier. Nah, berikutnya kita masukkan untuk saldo awal persediaan. Ya. Nah, untuk saldo awal persediaan, kita masuk ke inventory. Ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan adjust inventory untuk masukkan satu persatu. Ya.
Nah, karena ini saldonya cukup banyak, maka kita bisa menggunakan yang namanya count inventory. Ya. Nah, muncul seperti ini, kita masukkan dulu yang pertama jumlah masing-masing barang. Misalnya PO1 ini ada 19 ya. Kemudian PO2 10, PO3 ada 6, PO4 ada 10, PO5 nggak ada, PO6 nggak ada, PO7. Komputer Acer itu ada 12. Kemudian yang ada lagi adalah mesin cuci Electrolux. Itu nilainya juga 12. Nah, kalau sudah selesai, kita adjust inventory. Kita klik adjust inventory-nya. Nah, muncul seperti ini, kita masukkan dulu akunnya, yaitu pakai persediaan barang dagang. Kalau sudah kita continue, ya, kita masuk ke opening balance. Nah, di sini kan sama kayak tadi, kalau tadi kita buat satu-satu, kalau ini tidak perlu satu-satu, ya. Kita sudah masukkan, tinggal kita masukkan harganya sekarang. Harganya untuk ini harga jual ya, harga beli ya, harga pokok. Kita masukkan di 1 juta. Kemudian untuk Sony juga 1 juta. Benar. Kemudian untuk 21 2.500.000. Kemudian sama 2.500.000. Cek lagi yang benar ya. Untuk PO7 5 juta. Untuk PO11 3 juta. Nah, jangan lupa tanggal kita ganti. Dan memonya kita masukkan saldo awal. Nah, kalau sudah kita tinggal record. Oke, selesai. Kita lihat jurnalnya, ini jurnalnya. Jadi total persediaan seperti yang sebelumnya kita masukkan itu senilai 165 juta sama. Ya. Nah, itu untuk memasukkan saldo awal. Ya, jadi Anda bisa lihat saldo awal yang pertama ini di general. Ya. Kemudian untuk saldo awal piutang di sales, saldo awal utang di purchase, dan inventory ada di sini, saldo awalnya. Nah, itu untuk memasukkan saldo awal. Nah, berikutnya kita akan masuk ke transaksi. Ya, ada 10 transaksi yang harus kita kerjakan pada pertemuan ini. Kita mulai saja. Transaksi yang pertama ini adalah pembelian barang secara kredit. Oke, kita masuk ke purchase. Ya. Kemudian kita pilih enter purchase. Kita akan beli barang ke UD Singkara. Oke. Nah, di sini dia terminnya adalah IOM. Ya, sebenarnya pakai ini juga nggak masalah, tidak perlu, tapi yang lebih tepatnya adalah kita pakai ini. Ya. On a day of the month. Ya, net IOM. Jangan lupa di sini teks inklusifnya kita hilangkan, ya, supaya tidak pengaruh pada jumlah totalnya nanti. Kemudian untuk tanggalnya kita masukkan 1 Desember 2020. Nah, di sini ada supplier invoice ya. Nomor fakturnya kita masukkan 06 B 1220. Oke, kemudian kita masukkan barangnya. Yang pertama ada 2 unit. Untuk TV sub 21. Harganya 2.500.000. Kemudian 8 unit. TV Sony 21. Harganya sama 2.500.000. Oke, ada pembelanjaan sebesar 25 juta ditambah pajak 2.500.000, maka totalnya 27.500. Nah, untuk CVA-nya ya, kita gunakan untuk pembelian dia menggunakan shipping point ya. Untuk pembelian dia menggunakan shipping point. Nah, memonya kita ganti di sini adalah pembelian
kredit. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita bisa record. Cek lagi ya, tanggal dan segala macam, kalau sudah kita record. Kalau muncul untuk pengubahan tekstur, kita pilih no, karena teks kita sudah benar. Oke, selesai untuk transaksi yang pertama, ini transaksi pembeliannya. Ya. Kita lanjut transaksi yang kedua, ini adalah penjualan tunai kepada WAPU. Nah, WAPU ini adalah wajib pajak pungut. Jadi kita jual kepada pemerintah. Ya. Kalau jual pemerintah ini, berarti pajaknya langsung dipungut oleh pemerintah. Ya, berarti nanti di sini ada beberapa proses yang harus kita kerjakan. Ya. Yang pertama kita jual dulu, kita pilih enter sales. Kita pilih ke Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan ya. Nah, karena dia belinya secara tunai, ya ini kita pakai COD aja boleh. Ya. Kita pilih COD. Kemudian jangan lupa teks inklusifnya kita hilangkan, tanggalnya kita masukkan tanggal 1 Desember. Oke, yang pertama, oh hanya ada 2 unit ya. 2 unit mesin cuci. Electrolux, nah harganya 3.250 ya, bukan 3.500. Lebih murah dari biasanya. Nah, totalnya nanti ada 6.500 ya, ditambah pajak 650.000. Maka dia bayarnya nanti harusnya 7.150. Tapi karena pajak PPh 21 22 dan PPN dia langsung menarik, kan nanti yang dibayarkan sesuai dengan soal itu hanya 6.402.500 ya. Kita masukkan dulu untuk CPIA-nya. Kalau penjualan kita pakai destination ya. Untuk penjualan kita pakai destination. Nah, di sini selnya kita bisa ganti penjualan tunai. Nah, di sini di pay today-nya kita masukkan 6.402.500 ya. Maka nanti ada kekurangan 747.500. Ini menjadi piutangnya Balai Pelatihan Kerja. Tapi nanti piutang ini kita langsung bayarkan, dia akan menjadi pembayaran pajak kita kepada WAPU ini, wajib pajak pungut ya. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini ya, kita record dulu. Oke, kalau sudah kita cancel. Nah, kita bisa cek ya, kita misalnya menerima piutang, dianggap menerima piutang dari WAPU tadi, dari Balai Pelatihan. Nah, ini ada piutangnya dari WAPU ini 747.500 kekurangan yang tadi. Ya. Kita ganti dulu tanggalnya di sini 1 Desember 2020. Berapa? 747.500. Oke, pembayarannya menggunakan apa? Kita abaikan saja ya, karena dia tidak membayar secara langsung. Dia pemotongan pajak, jadi kita abaikan. Nah, memonya kita bisa masukkan di sini WAPU, BPPK, koma, PPN, dan PPh pasal 22 ya. Ini. Kemudian kita klik di amount applied ini ya. Nah, 747.500 sesuai ya, udah habis auto balance kita record. Oke, nah saldo bank kita menjadi 137.150. Nah, sekarang kita baru masuk ke record journal entry ya. Kita masukkan dianggap bayar pajak ya. Tanggalnya 1 ya, memonya sama kayak tadi ya. WAPU. Yang pertama ada uang muka PPh pasal 22 sejumlah 97.500.
ya, sesuai dengan soal. PPh pasal 22-nya itu 1,5% ya, dari 6.500.000 ya. Kemudian ada PPN keluaran ya, karena kita jual sejumlah 650.000. 10% dari 6.500.000 pada apa? Pada Bank BRI. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya Anda cek lagi tanggal, kemudian memonya, ya. Kalau sudah kita bisa record. Nah, jadi untuk transaksi yang kedua ini ada 3 prosesnya, ya. Kalau Anda bisa lihat jurnalnya, ini ada 3 jurnal, ini jurnal yang putih, ya. Kemudian pada saat penjualannya, ya. Kemudian pada saat penerimaan kembalikan. Oke, kita lanjut transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga ini adalah pembelian tunai. Oke, kita masuk ke purchase. Ya, pembelian tunai ini sama seperti pembelian paid today pada pertemuan sebelumnya. Ya, di kasus yang ketiga. Enter purchase, kita akan beli tunai ke UD Gunung Sindur. Terminnya net IOM. Oke, tanggalnya 2 Desember. Ada nomor invoice yang kita beli adalah 5 unit. Tab 17, harganya 1 juta. Ini 17, harganya sama 1 juta. Jadi ada pembelian sebesar 10 juta ditambah pajak 1 juta, jadinya bayar 11 juta. Ya. Nah, kemudian untuk CPA-nya sama seperti pembelian sebelumnya. Untuk pembelian kita pakai shipping point, maaf. Kemudian di sini jurnal memonya kita masukkan pembelian tunai. Ya. Nah, tinggal kita masukkan di kolom paid today 11 juta. Ya. Kalau sudah, kita bisa tutup. Ya, record. Kalau ada permintaan ini no saja, ya. Kalau ada permintaan ini kita oke. Nah, itu transaksi yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat ini adalah penjualan secara kredit. Oke, kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Customer-nya kita akan jual ke toko Serayu. Nah, termnya sudah benar, 2/10 M/30, seperti yang sudah kita atur. Ya. Nah, ada nomor invoice, ya, nomor invoice-nya khusus di sini, 01 J 1220. Kemudian kita masukkan jumlah unit 4 unit untuk Vivisap 21. Harganya 3.200.000, oke, sudah benar. Kemudian 6 unit Sony 21, harganya 3.500.000. Oke, sudah benar. Kemudian untuk CPA-nya karena ini penjualan kita pakai destination, ya. Pakai destination. Untuk penjualan ya kita pakai destination, ya. Kemudian kita masukkan di sini penjualan kredit. Oke. Nah, ini kita abaikan. Kalau sudah kita record. Berikutnya transaksi kelima, ya, transaksi kelima ini penerimaan piutang. Oke,
kita masuk ke receipt payment. Ya. Terima piutangnya secara tunai, maka di Bank BRI kita pilih kas di tangan. Saldo kita sebelumnya ada 12.500.000. Customer yang melunasi adalah toko Serayu, ya, yang bulan lalu ya. Tanggalnya kita masukkan tanggal 3 Desember. Yang mau dilunasi bulan sebelumnya itu sebesar 5 juta. Ya. Bayarnya secara cash. Oke. Untuk memonya kita masukkan penerimaan angsuran piutang. Oke, kita klik di yang 20 juta ya, karena dia melunasi yang bulan sebelumnya itu sebesar 5 juta dari 20 juta. Jadi masih sisa nanti ada 15 juta. Kalau sudah, kita record. Nah, ini sudah bertambah menjadi 17.500.000 untuk kas di tangan. Transaksi kelima, untuk transaksi yang keenam. Transaksi keenam itu pembelian tunai lagi. Oke, kita mau beli tunai ke UD Singgalang. Sama ya kayak tadi ya. Terminnya pakai COD. Tanggalnya 4 Desember. Yang pertama 20 unit. Canon. Harganya 400. Kemudian 20 unit. Epson. Harganya sama 400. Oke. Untuk pembelian kita menggunakan shipping. Ini kita buat pembelian tunai. Jumlahnya 17.600.000. Oke. Kalau sudah, kita bisa record. Penuh. Oke. Oke, kita lanjut berikutnya transaksi yang ketujuh. Ya, transaksi ketujuh ini sama seperti transaksi belum ada ya, nggak ada samanya ya. Ini pembayaran hutang, sebelumnya kita ada penerimaan piutang. Transaksi ketujuh adalah pembayaran hutang, ya, berarti kita gunakan pay bill. Dia menggunakan Bank BRI, sudah benar ya. Saldo BRI kita sebelumnya ada 107.802.500. Ya, kita akan membayar hutang ke UD Singkara. Ya. Piutang bulan lalu ya. Oke. Tanggalnya 5 Desember 2020. Jumlahnya 17 juta ya yang bulan lalu ya. Oke. Memonya kita bisa ganti bayar hutang bulan November. Oke, sebesar 17 juta ya. Bayar hutang sebesar 17 juta. Kalau sudah, kita bisa record. Transaksi yang ke-8 ini adalah penjualan barang dagang secara kredit. Oke. Kita masuk lagi ke enter sales. Kita akan jual ke PT Mahakam. Ya. Termnya 2/9/30. Oke. Nomor invoice-nya 02 C 1220. Tanggalnya 6 Desember. Kita jual 4 unit komputer Acer 6.500.000. Kemudian TV Sony
Sony 21 besar 3.500.000. Oke. Kalau penjualan berarti kita menggunakan CPA-nya adalah destination ya. Penjualan kredit. Oke. Karena penjualan kredit berarti tidak perlu ada diisi kolom page today-nya ya. Totalnya ada 44 juta ya. Oke, kalau sudah kita record. Kita lanjut ke transaksi ke-9 ya. Transaksi ke-9 ini adalah retur. Oke, kita masuk ke retur. Nah, retur seperti biasa ada dua proses ya. Ini retur pembelian, kita masuk dulu ke enter purchase-nya. Yang mau meretur adalah UD Singkara, kita akan retur ke UD Singkara. Ya, termnya sebelumnya menggunakan NetOM. Oke. Tanggalnya 7 Desember. Nah, supaya invoice-nya kita masukkan 01 NK 1220. Oke, kemudian kita masukkan minus 4 ya. 4 unit untuk TV Sony 21. Harga sebelumnya 2.500.000 ya. Berarti ada total 10 juta ditambah pajak 11 juta yang akan berkurang ya. Untuk CPA-nya kita abaikan karena kita tidak ada kena biaya angkut. Jurnal revenue-nya retur pembelian kredit. Oke. Kita record. Sudah selesai prosesnya? Belum ya, kita register dulu. Kita klik apply to purchase. Tanggalnya 7 Desember 2020. Memonya untuk pembelian, kita klik 11 juta. Oke, kalau sudah kita record. Ya. Nah, transaksi ke-10 terakhir untuk pertemuan ini adalah pelunasan piutang ya, penerimaan pelunasan piutang. Kita masuk ke sales, kita receive payment menggunakan BG di Bank BRI. Oke. Customer-nya kita masukkan PT Mahakam. Tanggalnya 8 Desember ya. Berapa jumlah yang dibayarkan? Ini ya, 43.120. Pembayarannya akan BG. Nah, Anda bisa cek di sini ya. Kalau BG belum ada seperti sebelumnya, ini bisa kita buat new. Biliet biru. Pilih cek. Oke. Kita tinggal pilih biliet biru. Oke. Memonya kita bisa ganti menjadi pelunasan piutang tanggal 6 Desember. Desember 6 saja. Oke, kita klik di 43.120 ya. Kalau sudah, kita record. Nah, kalau ada permintaan seperti ini, kita print letter ya. Ini mau dicetak apa enggak sih ini returnya? Kan ada retur sebelumnya. Kita print letter saja. Selesai untuk transaksi ini. Nah, kita bisa lihat jurnalnya ya nanti ya. Di sini di general itu ada 2 jurnal, di disbursement ya, ini adalah pembayaran utang ada 3,
Penerimaan piutang, ini ada 4. Sales, ini ya lumayan banyak, ada saldo awal 3, kemudian ada transaksi 1, 2, 3, 5. Kemudian purchase, ini ada saldo awal 3, dan transaksi ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Ini inventory. Kalau all, nanti tampilkan saja per modul ini. Ya. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas nanti permintaan pembelian, ya, bentuk quote, kemudian bagaimana penawaran dan segala macam. Ya, untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.